Jadi di video kali ini gue pengen unboxing itel Super 26 Ultra. HP ini tuh sebenarnya awal mula rencana rilisnya di tanggal 7 September. Cuman gua nggak tahu kenapa diundur sama pihak itel jadi tanggal 24 September. Sebenarnya gua tuh udah nunggu dari tanggal 7 September sih, cuman pas gua lihat di story Instagram pihak itel mereka bilang rilisnya diundur di tanggal 24 September. Jadi ya gua tunggu kurang lebih 2 mingguan lah cuma buat beli HP ini. Dan pas hari launchingnya juga gua sempet dibikin frustasi karena pas hari launching itu gua coba cari di Shopee belum launching, gua coba cari di Lazada belum launching juga. Jadi gue sempat mikir, ini kok udah launching tapi kok gak nemu di marketplace ya. Dan akhirnya setelah gue cari-cari, gue ketemu di Tokopedia. Lebih tepatnya di TikTok yang berafiliasi dengan Tokopedia. Dan gue beli HP ini di bawah 2 juta. Beneran gue gak bohong, gue beli HP ini di bawah 2 juta. Lebih tepatnya di harga 1,9 berapa ya, lupa gue. Nanti gue kasih buktinya di sini ya. Kalau gue beli HP ini di harga 1,9, pokoknya di bawah 2 juta lah. Dan walaupun gue beli HP ini di bawah 2 juta, gue masih dapet cash. Ini cashnya mantap sih, karena gue lihat di reviewer youtuber lain itu ini bagus banget nih. Tapi nanti gue bakal coba ke HP-nya dulu ya. Jadi gue beli HP itel Super 26 Ultra ini di varian 8/128 ya. Sebenarnya ada juga sih yang varian 8/256 GB gitu. Cuman gue ngerasa kayaknya 8/128 aja udah cukup sih, karena gue nggak terlalu banyak pasang aplikasi. Jadi ya oke, gue bakal coba unboxing HP-nya dulu. Ini case-nya nanti aja lah. Ini HP-nya masih segel ya, masih plastik. Sebenarnya HP ini udah nyampe kemarin sih, cuman gue pengen bukanya sekarang aja karena nyampenya kemarin sore. Kalau gue kontenin kemarin sore nanti gelap sih. Jadi ya gue kontenin besoknya lagi. Oke, bakal coba buka. Ini nggak disegel ya. Biasanya di sini tuh ada segelnya karena gue pernah pakai itel S23. Ya, kalau nggak salah, bentar gue cari boxnya dulu ya. Nah, jadi HP yang gue pakai rekam ini sebetulnya HP itel S23 keluaran tahun 2023. Jadi gue itu udah pakai itel sejak tahun 2023 bulan bulan Agustus kayaknya kalau nggak salah itu. Gue beli HP ini di harga 1,4 atau 1,5. Jadi gue tinggal tambah 500 ribuan, gue langsung naik spek sejauh ini. Beneran gue beli HP itel S23 ini dari tahun 2023. Harga 1,5 juta lah. Udah gue pakai 3 tahun. Dan sekarang gue pengen naik spek ke HP yang ini. Gue cuma nambah 500 ribuan, naiknya jauh banget lah kalau dibandingin sama HP ini. Cuman selama gue pakai HP itel S23 selama 3 tahun ini, gue ngerasa kayak ya enak-enak aja sih, lancar-lancar aja, gak ada masalah. Oke, gue bakal coba lanjut ke itel S26 Ultra ya. Oke, jadi di belakang sini nggak ada segelnya ya, karena waktu gue beli HP itel S23 itu di belakangnya ada segelnya. Nih, di sini ada segelnya. Cuman di HP S26 Ultra ini nggak ada segelnya. Tapi kalau dari segi ukuran boxnya sih sama ya. Cuman ini speknya jauh banget sih. Gua beli HP itel S23 ini di harga 1,5 di tahun 2023. Dan gue beli HP ini di harga 1,9 di tahun 2025. Jadi gue tinggal nambah 500 ribu
dan naik speknya sejauh ini. Ini dari tulisannya udah kelihatan jauh banget ini speknya. Oke, gue bakal coba buka boxnya ya. Ini lumayan susah sih, padat banget ini. Ini bagus loh, warnanya nih. Mantep. Coba taruh di sini aja. HP-nya udah kelihatan, boy. Ntar gue bakal coba buka kotak putih ini dulu ya. Ini cuma ada tulisan itel. Di sini ada SIM ejector. SIM ejectornya sama sih kayak SIM ejector S23 yang gua pakai rekam ini. Oke, di sini ada licensed by Qualcomm. Oke, ini kartu garansi, ini petunjuk penggunaan, dan ini kayaknya buat ini kali ya, buat pembersih anti gores atau pembersih layar. Dan ya benar, karena di sini udah ada screen protector ya, pelindung layarnya. Wah, bagus sih dikasih ini, karena nyari pelindung layar HP Curve itu lumayan susah sih di sini. Apalagi buat tinggal di perkampungan, jadi ya lumayan susah lah. Dan ini HP-nya. Mantap sih, ini tipis banget, boy. Wah, gila sih. Ini HP-nya bener-bener tipis banget. Enak digenggam. Enak banget digenggam. Jadi ini sampingnya ini karena curve, jadi kayak melengkung gitu, bukan kotak. Karena kalau kotak itu pasti pegang kayak rasanya agak kurang nyaman gitu kalau dipegang untuk waktu yang lama ya. Di sini udah ada keterangan baterainya 6000 mAh. Ini ada peningkatan sih karena gue beli itel S23 itu baterainya masih 5000 mAh lah. Di sini udah ada tulisan Curve AMOLED. Karena gue beli itel S23 ini masih IPS layarnya. Oke, sebelum gua buka HP-nya, gua bakal coba lanjut dulu ya ke ini. Ini bagus sih. Ini tempat HP-nya dari plastik ya, biasanya dari kertas. Ini bagus sih. Ini lebih aman. Karena kalau pakai kertas itu kayak agak kadang meleot-meleot gitu. Oke, di dalamnya udah ada hard case ya. Sebenarnya gue seneng sih dikasih hard case, cuman kalau hard case itu menurut gue kayak ada yang kurang sih, karena di sampingnya itu nggak ada pelindung ya. Sebenarnya atas bawahnya ada sih tebel, cuman sampingnya ini nggak ada pelindung, jadi kayak agak sayang aja sih. Tapi kalau dilihat sih emang bagus sih hard case-nya nih. Oke, di sini gue dapet kabel data Type C ya. Kabel data Type C, dan ini kepala chargernya. Ini kayaknya nimpa deh. Ini di belakang ini ada tulisan kayaknya bahasa Mandarin atau bahasa Inggris, terus ditimpa pakai stiker lagi. Ini bisa kelihatannya buatan Tiongkok. Ini chargernya 18 watt. Dan ya, gue bakal coba buka HP-nya. Oke, ini HP-nya ya. Ini kayaknya HP-nya harus dikeletak sih dari samping. Bentar. Susah juga ya unboxing HP sambil nge-record kayak gini. Tapi gue sayang loh sama plastiknya nih. Apa gue angkat aja ke atas ya, atau ke bawah? Bisa gak sih? Gak bisa, ternyata harus dikeletek. Oke, gue bakal coba keletek ya. Mantep. Ini mantep sih beneran.
Nih, jadi ini HP-nya ya. Ini HP-nya super lengkung dan super tipis juga. Oke, jadi di samping kiri ini nggak ada apa-apa ya. Di samping atas juga kosong. Oke, di samping bawah ini ada SIM card, terus colokan charge, dan ini speaker. Terus di samping sini ada tombol on off, dan sini ada tombol volume. Ini bener enak, ini enak banget dipegang. Tapi bentar, gue bakal coba pasang screen protectornya dulu ya. Gue sedikit khawatir sih kalau HP curve kayak gini, karena katanya kalau misalkan HP curve kayak gini rusak ya, itu biaya servisnya itu setengah dari harga HP-nya. Karena HP curve kayak gini yang dijual itu layar gitu. Jadi kalau layarnya rusak atau pecah retak itu ya kalau diganti mahal banget. Jadi gue bakal coba pasang screen protectornya dulu ya. Oke, lanjut. Jadi ini adalah tampilan awal HP-nya ya. Tapi sebelum lanjut, gue pengen sedikit kritik sama pihak Itel ini, karena ya gue heran kenapa nggak sekalian dipasang aja dari pabriknya screen protector ini. Karena kalau misalkan customer yang pasang terus customernya ini belum mengerti atau belum paham, itu dia bisa jadi rusak sih screen protectornya. Ini disclaimer aja sih, gua cuma kritik sedikit. Kalau bisa screen protector HP ini langsung dipasang di pabriknya, karena pas gua beli Itel S23 ini gua udah dikasih anti gores dari sananya. Jadi kayak gua nggak usah repot-repot pasang anti gores karena udah dipasang dari sananya. Sementara Itel Super 26 Ultra ini ya kita harus pasang sendiri ya. Sebenarnya ini gua udah pasang screen protectornya, cuman gua nggak tahu ini rapi atau enggak. Ini gua udah pasang, dan ini adalah tampilan awal HP-nya. Ini masih ada tulisan Mandarin gitu ya. Bakal coba klik kayak bahasa Indonesia. Masukin kartu SIM. Bentar lah, lewati aja dulu. Kartu SIM gue masih ada di HP ini. Oke. Jadi pasang SIM-nya gue lewatin aja dulu ya, karena kartu SIM gue ada di HP yang gue pakai buat rekam ini. Nanti gue pindah-pindahin lah. Ini gue cuma pengen unboxing aja dulu. Ini pakai sidik jari, minta wajah, kartu sandi. Nanti aja deh lewati. Oh ya, di sini juga ada. Oke, aku bakal coba pasang hard case-nya. Oke, ini hard case-nya ya. Ya, boleh sih. Ya, mantap sih. Ini ya, jadi hard case-nya ya. Sebenarnya hard case ini bagus, cuman gua nggak tahu kenapa kayak gua nggak kurang seneng aja sih, karena ya emang bagus sih buat melindungi bagian atas dan bawah kan. Cuman ini sampingnya nih kayak berongga gitu loh. Jadi kalau amit-amit ya kalau jatuhnya ke samping ya, ini nggak bisa melindungi sepenuhnya sih. Setuju. Pengklona ponsel. Nanti jalan. Gestur, tombol. Gestur aja deh, biar kayak HP kekinian. Karena gue juga udah terbiasa pakai mode gestur. Oke, bersiaplah. Oke, jadi ini adalah tampilan awalnya. Gue bakal coba lihat aplikasi bawahnya dulu. Digeser kan? Oh ya, benar digeser. Oke, jadi di sini adalah banyak aplikasi tambahannya. Aplikasi apa tuh tadi tuh? Oh, banyak nih. Cuman kayaknya gue bakal uninstall yang menurut gue kurang penting sih. Dan serahan layarnya gue tambahin aja deh ke fullin. Oke, di sini ada center. Oke, normal ya. Sini ada screenshot. Jadi ini tampilan awalnya ya. Ya, ini nggak ada Mobile Legends, nggak ada PUBG, nggak ada Free Fire sih. Jadi kalau mau main game harus download dulu. Tapi ya lumayan lah. Oke, gue bakal coba setting dulu, dan gue juga pengen cobain
bonus case-nya itu, karena katanya ini bisa berubah foto gitu, bisa pakai foto kita. Tapi harus pakai aplikasinya. Bentar, aplikasinya gua download dulu ya. Oke, lanjut. Jadi ini case-nya udah gua pasang ya, dan gue coba download aplikasinya. Jadi nama aplikasinya adalah AirMe. Ini nama aplikasinya. Di sini banyak variannya. Kalian bebas pilih yang mana. Ada yang tampilan awal kayak gini, ada juga yang mirip singa ya, singa merah, singa api itulah. Terus sampingnya kayak langit-langit masjid gitu. Ini nggak bisa di zoom ya, nggak bisa di zoom. Bentar. Terus ini kayak ada gunung. Terus ini kayak di laut ya. Dan kita juga bisa pakai foto sendiri. Kita tinggal klik buat. Gue bakal coba pakai foto ini ya, tapi sebelumnya gue bakal zoom dulu biar nanti layarnya tuh full ya, gak kepotong. Oke, segini cukup lah ya. Oke, cukup. Tinggal klik checklist bagian atas, proyeksi. Dah, tinggal nunggu aja sih sampai selesai. Ya mungkin sekitar ya 1 menit 2 menit lah. Ini lumayan lama sih, tapi ya nggak lama-lama banget lah. Ini lagi di progress ya. Dan hasilnya, ini hasilnya lah masih diproses lah. Jadi ini tuh terhubung pakai NFC ya. Jadi case ini tuh pakai NFC ya, bukan pakai baterai. Dan ya hasilnya kayak gini. Gimana? Mirip gak? Ya lumayan lah ya, bagus lah. Jadi casingnya nih bukan cuma bukan cuma bukan cuma untuk pelindung HP-nya aja sih, tapi juga bisa jadi gimmick untuk pasang foto. Dan ya ibaratnya kayak buat have fun aja lah, buat bagus-bagusan aja sih. Tapi ya walaupun ini casingnya kelihatannya kayak biasa ya, ini sebenarnya casingnya casing biasa sih. Cuman gua salutin adalah casingnya tuh kayak inovatif gitu loh, kayak ada gebrakan baru. Karena biasanya kan kalau casing itu kan ya ada yang casing biasa, casing bening, atau casing dompet, atau casing case yang kayak banyak lah. Tapi ini case inovasi lah, case bisa jadi referensi baru untuk brand-brand lain yang ngasih case kayak gini. Karena ini tuh jauh lebih bermanfaat sih daripada cuma ngasih case biasa. Ya walaupun gue agak kurang serk ya sama hard case bawaan HP ini, cuman karena dapat bonus case kayak gini gue ngerasa puas banget sih. Gue ngerasa kayak ya gue nggak bakal nyesel lah beli HP ini, karena gue udah pakai itel itu sejak tahun 2023 ya, lebih tepatnya gue pakai itel S23. Dan ya ini HP-nya gue pakai buat ngerekam. Dan ya gue bakal coba kameranya ya. Oke, bentar, gue lihat-lihat tuh di sini ada vlog. Oke, vlog juga banyak nih pilihannya. Ada fitur stabilizer, wah ini mantap sih. Terus ini ada AI cam. Coba klik 2 ya. Wah, ini jelas banget sih. Terus di sini ada mode cantik. Ini cocok nih buat selfie nih, tapi gue kurang suka selfie sih. Gue foto aja jarang. Sini ada mode potret. Sini ada super malam. Ini cocok nih dipakai buat foto kalau lagi malam. Dan ini lainnya ada selang waktu, gerak lambat, pro, skysop, panorama, ultra HD, dokumen, super makro, video ganda, dan potret IGC. Jadi kesimpulannya adalah HP ini sangat recommended untuk dibeli di tahun 2025 akhir. Bahkan di tahun 2026 nanti juga ini sangat-sangat worth it sih, karena ini speknya mewah, harganya terjangkau di harga 2 jutaan. Apalagi gua cuma dapat
HP ini di harga 1,9. Nanti gua kasih bukti ya kalau gua ini dapat HP ini di harga 1,9. Jadi ya pokoknya ini bener-bener mewah banget lah. Udah dapat HP full set, ada hard case juga, dikasih bonus case tambahan kayak gini. Udah case ini bagus, selain bisa jadi gimmick juga bisa jadi apa ya, bisa jadi mungkin ajang pamer sih sedikit-sedikit lah. Jadi ya HP ini sangat recommended lah untuk dibeli karena layarnya udah curve. Bahkan ini juga pertama kali gue pakai HP layar curve. Jadi karena HP ITL S23 ini masih IPS ya layarnya. Jadi ya alasan gue beli HP ini adalah selain gue pengen nyoba layar curve, gue juga pengen waktunya upgrade lah dari ITL S23 ke ITL S26. Makasih banyak yang udah nonton. Mungkin ini adalah konten pertama sekaligus konten terakhir gua unboxing HP karena jujur gua jarang ganti HP sih. Bahkan gua beli HP Itel ini aja nih, Itel S23 dari tahun 2023 itu sampai sekarang 3 tahun lah pemakaian, itu masih lancar, masih normal-normal aja. Jadi ya gue berharap S26 Ultra ini bisa bertahan lebih dari 3 tahun lah, atau ya minimal 3 tahun lah kayak HP yang gue pakai sekarang ini. Karena gue tipe orang yang jarang gonta ganti HP sih. Dia untungnya HP yang gue pegang itu selalu awet lah, karena mungkin tergantung pemakaian juga sih. Kalau gue kasih rating ya 1/100, gue bakal nilai ini 101 lah. Karena ini, wah ini speknya mewah, harga terjangkau, dan gue dapet di bawah 2 juta. Pokoknya gue seneng lah, ibaratnya bisa dibilang Itel Super 26 Ultra ini gue dapet harga di bawah 2 juta itu kayak hoki gue setahun sekali kepake lah. Ya oke lah, makasih yang udah nonton. Saatnya pindahin data sih.